muji oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Oh, mau diborong. Es tehnya masih ada nggak? Masih ada. Kalau masih ada ya jual goblok. Kalau nggak laku ya takdir. Hahaha, haram jadah. Kalian tahu nggak itu omongan siapa? Hei Pak Miftah, yang di atas megang mic memberikan materi belum tentu lebih mulia daripada yang di bawah. Yang di atas koar-koar memberikan sebuah untayan nasihat dan menghujat seseorang belum tentu lebih baik daripada yang di bawah. Nilai kedudukan seseorang Allah yang mencatat. Itu yang harus kita ingat harusnya. Bercanda nggak begitu? Coba teman-teman, wahai netizen yang budiman, kalian bayangkan kalau kita ada di posisi si bapak itu. Kita lagi jualan es untuk menafkahi anak istri kita di rumah. Kemudian kita disebut goblok, dijadikan ajang untuk bercanda. Sakit nggak hati kita? Buat kita, khususnya sebagai seorang dai, agar berbicara sesuai dengan adab dan akhlak yang diberikan dan dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau menurut saya, memang kalau berbicara tentang bercanda dan lain sebagainya, mungkin gitu. Pada situasi-situasi tertentu bisa saja hal tersebut bisa dikatakan sesuatu hal yang wajar. Akan tetapi dalam posisi dan figur beliau yang sedemikian rupa menjadi bahasanya ya, perhatian orang lain, maka hal yang seperti itu tidak selayaknya ada dan dilakukan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau diborong. Es tehnya masih ada nggak? Masih ada. Kalau masih ada ya jual goblok. Kalau nggak laku ya takdir. Hahaha, haram jadah. Kalian tahu nggak itu omongan siapa? Omongan ini nih, lihat. Es teh muji oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Hei Pak Miftah, yang di atas megang mic memberikan materi belum tentu lebih mulia daripada yang di bawah. Yang di atas koar-koar memberikan sebuah untayan nasihat dan menghujat seseorang belum tentu lebih baik daripada yang di bawah. Nilai kedudukan seseorang Allah yang mencatat. Itu yang harus kita ingat harusnya. Bercanda nggak begitu? Coba teman-teman, wahai netizen yang budiman, kalian bayangkan kalau kita ada di posisi si bapak itu. Kita lagi jualan es untuk menafkahi anak istri kita di rumah. Kemudian kita disebut goblok, dijadikan ajang untuk bercanda. Sakit nggak hati kita? Atau kita adalah seorang anak yang memiliki orang tua dagang es untuk menafkahi kita. Ibu menunggu membeli beras karena nggak ada uang, nungguin bapak pulang dari dagang esnya. Tiba-tiba masuk dalam konser acara atau tablik akbar yang dihadiri ribuan jamaah. Pematerinya bilang, mau diborong, es tehnya masih ada. Kalau masih ada ya jual goblok. Kalau nggak laku ya takdir. Sakit nggak hati kita? Terus ada yang komen, tapi kan Kang itu udah diborong. Iya, walaupun udah diborong. Gini aja, kalian yang komen dan membela karena udah diborong, kalian datang ke acara saya nanti, jual es teh, saya borong, tapi sebelumnya saya goblok-goblokin dulu. Gimana? Mau nggak? Kan nggak mau.
Yang sangat disayangkan juga, kenapa itu Pak Miftah tiba-tiba bilang dalam tasawuf ada cerita tentang pedagang bakso dan pedagang es. Tasawuf mana yang membenarkan untuk menghancurkan karakter seseorang dan membunuh karakternya? Tasawuf mana yang membenarkan hal semacam itu? Lihat kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Nasaihul Ibad, "Idza laqita ahadan minan nas ra'aitul fadla 'alaika wa taqulu asya'iyakuna indallah khairan minni." Kalau kita bertemu dengan seseorang di jalan, bagaimanapun rupa dan bentuknya orang itu, anggap bahwa dia lebih mulia di hadapan Allah. Kita ini diberi gelar Gus, diberi gelar Ustadz, itu dari mereka, bukan dari Allah langsung. Sadar dirilah, jangan mentang-mentang dia jadi staf kepresidenan jadi seenaknya begitu. Gak pantas begitu Gus. Pak, mohon maaf, nggak pantas, ini sangat dikecam. Dan saya dan kami sebagai pedagang nih nggak ada yang ridho. Buat para pedagang, semoga kalian sehat, panjang umur, taat, berkah, banyak rezekinya untuk ibadah. Karena 9 dari 10 rezeki yang Allah turunkan ke dunia fit tijarah itu dari perdagangan. Dagang itu sunnah, dagang itu berkah. Ayo dagang terus. Orang-orang yang begini nih, dia nggak pernah ngerasain tuh, mungkin dari nol seperti apa. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati Pak Miftah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es itu di Magelang, ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Jadi tolong jangan dipotong videonya, atau sekali-kali jenengan datang di majelisnya agar bisa melihat secara utuh kedekatan Gus Miftah dengan jamaahnya. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu. Karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke Mas. Kalian mungkin udah lihat video bapak-bapak penjual es teh yang dibecandain dengan sebutan yang menurut saya kurang pantas untuk ya katakanlah apa ya, mungkin orang bilang pemuka agama atau apa. Menurut saya kurang pantas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian perhatikan raut bapaknya itu, ada satu video yang dimana pas disorot raut bapaknya itu kayak bapaknya tuh nahan, sebenarnya sedih itu, serius itu. Tapi nggak bisa ngomong apa-apa, kan bapaknya di bawah panggung lagi juga, nggak mungkin bapaknya nangis di situ, nggak mungkin. Sedih pasti, serius. Kalau kalian perhatikan raut wajahnya itu pasti sedih. Lalu yang ketiga, kalian perhatikan orang-orang di kanan kirinya, tertawa seolah-olah kayak bercanda seperti itu pantas, padahal nggak pantas sama sekali, serius. Bayangkan ketika ada seorang ayah, seorang kepala rumah tangga yang bilang ke keluarganya, bilang ke anak-anaknya, "Dek, ayah pergi dulu ya, ayah cari uang dulu." Bapaknya pergi keluar, cari uang, jual es teh, ya kan. Begitu sampai ke suatu acara, jual es teh, niat untuk mendapatkan uang, mencari rezeki, sampai ke suatu tempat dan seperti bapak ini kasusnya. Serius, sedih banget. Saya nggak bisa bayangin itu betapa sedihnya yang dirasain sama bapaknya. Jujur, pertama kali lihat video itu nangis saya. Serius. Istilahnya satu laki-laki tersakiti semua merasakan. Memang nggak enaknya jadi orang miskin begitu. Karena saya sampai saat ini juga bukan orang kaya. Saya merasa orang susah juga. Dan memang direndahkan sesakit itu. Cuman
kita nggak bisa ngomong apa-apa, kita cuma bisa nangis walaupun dalam hati. Serius. Mungkin kalian ada yang punya isi hati yang sama kayak saya, maksudnya kayak sakit juga gitu, ngerasain sakit bapaknya itu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sih, udah